Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yati Sam Official guys. Semoga langsung sehat. Berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kayak Sam doakan semoga kalian sehat, waras, rosa, kuat. Amin. Kayak Samson ya Kayak Sam. Yuk kita Wonder Woman coy, ya kan? Nah, buat teman Kayak Sam juga di rumah sakit ya guys ya. Begitu banyak teman-teman kita yang di rumah sakit ya guys ya. Pakai baju kotak-kotak. Ya Allah, semoga kita selalu sehat ya guys ya. Buat teman-teman Kayak Sam yang sudah di rumah sakit tentunya, semoga Allah angkat sakitnya ya Allah, sembuhkan ya Allah. Yang mungkin menghadapi operasi semoga juga dilancarkan. Yang mungkin mengajukan appointment ketemu sama dokter, semoga lancar ya. Semangat guys. Mumpung di Hong Kong kalian memanfaatkan asuransi ya guys ya. Mumpung kalian di backup ya guys ya. Walaupun majikan marah-marah, sentimen sama kita, bodo amat. Yang penting kamu sehat. Oke? Teman Kayak Sam yang masih berkeluh dengan rentenir ya guys ya, semoga dimudahkan juga, dan semoga juga jangan gali lubang tutup lubang lagi ya guys ya. Hadapi, kalau kamu memang sudah gagal bayar bank, untuk menghadapi rentenir caranya jangan bayar bunga lagi guys. Simpan uangnya sampai full biaya pokok kamu, terus tambahin sedikit untuk ucapan terima kasih. Nekat ambil paspormu. Apakah bisa? Kasam bisa. Oke. Buat teman Kayak Sam juga yang bahagia tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Oke. Kayak Sam akan membahas satu kisah di mana ini banyak ya yang terjadi di pekerja migran. Salah satunya adalah mental health atau kesehatan mental. Begitu banyak teman-teman kita yang depresi ya guys ya. Setuju nggak nih? Karena ini 98% ya guys ya. Apa namanya, pekerja migran yang ada di Indonesia adalah perempuan, ya kan? Dimana dia ini menahan beban yang menanamkan mindsetnya dia bahwa keluarga itu cuma butuhnya duit, nggak ada ngasih perhatian, nggak ada yang peduli ya guys ya. Terus dia juga menanamkan dalam pikirannya juga bahwa majikan itu sukanya marah-marah, segala pekerjaannya itu nggak benar ya. Jadi drop mental kita ya guys ya. Nggak semua orang mentalnya kuat kayak Sam. Wih, saya juga kuat kayak Sam. Wih, berarti kita pro ya kan. Ada fase di mana teman-teman kita masih belum melewati masa sulit ya guys ya, belum bisa melewati masa bodo amat ya guys ya. Nah ini nih yang harus kita bangun mental health-nya ini teman-teman kita supaya jangan depresi. Oke, Kayak Sam akan bahas di video ini supaya kalian itu semangat ya. Bagaimana cara menghadapi segala problematika ya yang pekerja migran ini di Hong Kong supaya kalian mentalnya itu sehat ya guys ya. Oke, Kayak Sam itu dapat satu ini apa namanya asosiasi di mana ini bisa membantu kalian untuk apa namanya konsultasi guys, konseling ya guys ya. Dimana ini nih yang dibutuhkan kamu gitu, yang menghadapi masa-masa depresi. Ini ada orang, maksudnya ada organisasi yang mewadahi kalian supaya kalian itu bisa mengungkapkan semua unek-unek kalian. Nanti yang pastinya akan diberikan solusi dari mereka gitu. Nah ada nih, ini asosiasinya namanya Unlift. Kalian boleh daftar. Nanti Kayak Sam itu ini nomornya ya guys ya. Silakan hubungi Mbak Yuni. Ini dimana dia bisa menghubungkan kamu untuk konsultasi. Ngomong aja, Mbak, saya mau konsultasi dong. Saya udah pusing banget nih kepala mikirin utang, mikirin beban rumah tangga. Mbak, suami saya selingkuh, Mbak. Gimana nih? Nah, di situ banyak teman-teman kamu. Nanti kalian punya banyak teman yang ke arah positif ya guys ya. Nah, ini nih wadah dimana kalian itu jangan bertemannya sama teman toksik, dimana suruh cari utangan aja. Sekarang udah harus move on. Banyak nih ya. Ada yoga. Kalian mau ikut yoga nggak? Ada konseling, ada les bahasa Inggris. Ya buat kalian nih biar move on nih. Saya nggak mau jadi pekerja migran Hong Kong, saya mau pindah negara ke Kanada jadi pekerja migrannya supaya gajinya gede. Wes, berarti kalian harus perbaiki dulu bahasa Inggrisnya ya kan. Oke, jadi Kayak Sam menawarkan 3 asosiasi ya guys ya, 3 organisasi di mana ini bisa membantu kalian. Yang pertama konseling ya guys ya, Unlift tadi, yang dimana kamu memiliki problem atau depresi atau udah penat banget hidupmu, kamu boleh konseling situ. Yang kedua, bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris ya, ayo belajar bahasa Inggris. Motivasi untuk jadi pekerja migran di Kanada. Wes, Masya Allah ya guys ya. Jangan tanya caranya gimana jadi pekerja migran di Kanada. Kamu harus belajar bahasa Inggrisnya dulu ya. Nah, yang ketiga, ini tentang konseling keuangan juga bisa. Tentang apa namanya, kenapa ya saya banyak hutang, gimana sih cara memanage uang, bisa juga cuy. Terus ada juga yang mau kelas yoga, boleh. Semuanya ada nih. Kamu boleh hubungi Mbak Yuni. Ini adalah dimana kamu bisa membantu kamu untuk masuk organisasi itu. Mbak, saya mau konseling doang. Mbak, saya mau ikut yoga dong. Mbak, ini nggak apa-apa, tanya aja. Beliau ini welcome untuk membantu, mensupport pekerja migran supaya berteman dengan orang yang positif gitu, supaya hidup kalian positif gitu. Jadi jangan mikirnya duit aja. Oke cuy? Oke, hubungi ya nomor ini. Lanjut ke pembahasan Kayak Sam hari ini. Oke, ada salah satu pekerja migran di mana dia ini sudah penat banget ya, sampai dia telepon Kayak Sam itu dengan gitu ya. Ini berarti kan udah sesek banget dadanya ya guys ya. Kayak Sam tanya, tenang apa kamu? Minum dulu, slow. Kayak Sam masih punya banyak waktu untuk kamu, ya kan? Akhirnya guys, dia ini cerita bahwa dia itu di sini, yaitu dimanfaatkan teman toksik.
Terus dia juga disalahkan terus sama majikannya kalau kerja. Tapi majikannya tuh mempekerjakan dia tuh udah 3 kontrak cuy. Iya kan? Gimana caranya kita itu disalahkan terus, orang majikan aja masih mau renew? Berarti kan majikan itu mengambil kelemahan kita supaya pekerja migran ini tetap nurut sama dia gitu, ya kan? Nah, 3 kontrak masih dibilangnya salah terus, ya kan? Nah, keluarganya, apalagi ibunya cuy. Aduh ya, Kaisam itu kalau ngomongin ibu tuh sulit gitu ya. Kadang ada ibu yang menganggap pilih kasih, ya kan, kita ngerasanya pilih kasih orang anaknya, bukan kita terus semua kok mintanya duitnya sama saya terus gitu, apa karena kita pekerja migran, ya kan, padahal dia juga punya adik itu kerjanya di Malaysia juga, di Singapura juga, tapi kenapa kalau misalkan pekerja migran ini nggak kirim uang gitu, selalu dihujat katanya. Ada orang tua seperti itu. Aduh, nah gimana sih peran kita sebagai anak menghadapi orang tua seperti itu? Oke, dengerin Kaisam ceramah cuy. Ini pengalaman Kaisam sendiri ya guys ya. Hari ini majikan Kaisam itu dari London datang guys, dan kamu tahu nggak, Kaisam itu shock, dimana anak yang Kaisam jaga dari kecil itu kurus banget, ya mungkin ya cara hidupnya dia di sana itu yang gimana yang nggak tahu. Terus semua baju-bajunya bos laki-lakinya Kaisam itu dekil-dekil cuy. Ini buka aib Kaisam sendiri, nggak apa-apa, ini sebagai contoh ya, bukan mempermalukan majikan Kaisam, ini hanya sebatas contoh aja. Terus majikan perempuan Kaisam masakin itu lahap banget. Itu artinya apa cuy? 2 tahun majikan Kaisam di London, pulang lagi ke Hong Kong, kelihatan banget kalau mereka ini sangat bergantung dengan pekerja migran. Ini kelihatan banget kalau mereka itu sangat bergantung sama Kaisam dulu ya guys ya. Aduh, tapi majikan Kaisam ini di sini cuma holiday aja, cuma 10 hari terus balik lagi ke London karena yang kecil itu memang sekolah di sana. Kaisam tetap jaga yeyenya dia. Aduh, dari sini ya, buat Mbak yang cerita tadi malam sama Kaisam, kamu jangan pernah merasa bahwa diri kamu itu nggak berguna untuk majikan. Majikan kamu itu masih mengontrak kamu sampai tiga kontrak gitu. Itu artinya apa? Majikan kamu sangat bergantung sama kamu. Hanya dia memanfaatkan kelemahan kamu supaya kamu itu nurut. Kalau nggak dilibur, suruh nggak libur. Kalau misalkan kesalahan dia selalu kamu harus minta maaf. Jadi mengajarkan pekerja migrannya untuk selalu sopan dan takut gitu sama majikannya. Nah, buat mbaknya sekarang legain hati. Kalau sekiranya majikan memang marah-marah dan kamu merasa sakit hatinya, finish ini pindah. Cari di mana tempat di mana kamu bisa dihargai dalam keluarga ya cuy. Yakin kamu di sini kerja baik, insya Allah kamu juga akan mendapatkan majikan baik. Stop. Karena majikan kamu 3 kontrak sudah pasti jenuh sama kamu. Jadi karena dia itu menganggap kamu itu bukan orang lain lagi, jadi semua marahnya itu limpahkan ke kamu. Ingat, kita juga manusia ya guys ya. Yang kita juga punya perasaan. Kadang kalau misalkan setiap hari dimarahin terus, ya maaf ya kalau kayak Tisam. Pindah ya Mbak, setelah finish pindah. Jangan memberatkan long service. Long service itu tidak diwajibkan cuy. Apalagi kelihatan majikan kita pelit gitu. Nggak usah diharapkan. Kamu nggak usah mengharapkan long service yang besarnya $20.000 Hong Kong, $30.000 Hong Kong. Kenapa harus memaksakan seperti itu? Pindah majikan dengan 3 kontrak, kamu itu akan mendapatkan salary di atas 870 kayak Sam yakin. Kalau di majikan baru kamu mendapatkan salary itu 5.000, otomatis ada tambahan uang di mana itu dikali 24 bulan itu juga udah kayak long service. Jadi berpikir itu jangan terpaku long service di majikan ini, tapi kita hatinya mudorot gitu. Ya kan? Lebih baik kita pindah dengan gaji yang lebih tinggi. Kan itu lebih enjoy gitu. Ya kan? Nah, ini poin yang pertama. Masalah majikan. Masalah keluarga, rumah tangga. Ibu yang suka mencaci kalau misalkan anaknya nggak kirim. Gini aja bos, Mbak, cuy, kita nih ngukur nih di rumah ibu kita tinggal sama siapa, ada anak nggak di situ, atau ibu kita memang tinggal sama misalkan saudara kita di situ. Berapa sih? Saya yakin ya 2 juta untuk hidup di Indonesia itu sudah 1 bulan, betul nggak? Listrik, ledeng, kita makan apa sih, ya kan? Nah, kalau misalkan itu tanamkan dalam diri kamu, oh berarti ibu saya butuh $1.000 Hong Kong per bulan. Nah, kamu ngomong bikin komitmen sama ibu kamu, Bu, saya gajian sekitar tanggal 5. Kalau misalkan kamu gajiannya tanggal 1 ya guys ya, jangan dipas banget tanggal 1, biasanya orang rumah itu akan berharap. Taruhlah di tanggal 5, Bu, saya gajian tanggal 5. Setiap tanggal 5, ibu nggak usah minta, saya akan kirim $1.000. Itu jatahnya ibu, kurang, cukup, ya segitu. Itu udah tegas jadi sama orang tua itu. Terus kalau misalkan ibu kamu ngomong, kurang ini, maaf Bu, nggak bisa gitu. Karena majikan saya itu nahan gaji saya, dikasihnya nanti kalau saya finish. Kita bohong sama orang tua seperti itu, boleh cuy. Untuk apa? Kebaikannya, untuk kebaikan kamu sendiri. Karena orang tua ini nggak selamanya sehat guys. Setidaknya kamu punya tabungan di mana uang ini bisa dimanfaatkan untuk ibu kamu juga kok. Jadi kamu nggak usah sakit hati dengan apa perkataan ibumu. Tetap hormati dia sebagai ibumu, walaupun dia zolim kepada kamu. Biarkan itu urusan Allah ya. Biar Allah yang membuka hati ibumu. Kamu hanya sebatas anak.
lakukan tugasmu sebagai anak aja. Oke, semangat ya. Nggak usah merasa sedih. Kenapa ya ibu saya tuh nggak pernah bersyukur punya anak sama sekali saya? Kenapa ibu saya tuh nggak pernah ngelihat apa yang saya beri? Nggak usah guys. Kalau kamu mendramatisir hidupmu kayak gini, kayak sinetron, jalani saja. Seperti itu aja, kasih 1.000, udah selebihnya kamu tabung. Untuk nanti kalau misalkan ibu kamu butuh, itu WC-nya rusak, setidaknya kamu ada extra money gitu yang bisa bantu dia. Oke, jadi kita jangan mengikuti cara hidup mereka gitu ya, hancur kita. Kalau dia butuh 2 juta, kita kasih 2 juta, wah ya itu hancur hidupmu. Oke? Nah itu solusi yang kedua. Gampang banget ya Kak Isam. Iya, karena Kak Isam itu menerapkan hidup yang gampang aja gitu. Karena semua itu sudah diatur sama Allah cuy. Kenapa kamu harus depresi? Kenapa harus pusing gitu? Rumah sakit jiwa itu mahal sekarang. Kak Isam doain kita gila. Ya enggak, oke? Terus kasus yang ketiga apa? Oh, masalah hutang. Iya. Apakah kita boleh hutang? Gini ya cuy, kamu membayar hutang dari gali lubang lagi. Ya sama aja kamu memblosokin hidup sendiri gitu. Intinya gini, hidup di Hong Kong jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah mengambil hak orang. Ya, kalau misalkan kalian kurang, ya kamu bolehlah pinjam ya, tapi semampu kamu gitu. Jangan terlalu memaksakan segala-gala hutang. Handphone rusak, handphone jelek, pengen Facebookan, pengen nonton YouTube yang lancar gitu ya. Jadi akhirnya hutang. Kamu tahu nggak hutang di Bank H untuk ngambil handphone? Ini harganya 3 kali lipat handphone, dimana kamu bisa nabung dari gaji kamu. Jadi intinya gini, jangan nyakitin hati orang, jangan memanfaatkan orang lain gitu. Ya, bersyukur dengan apa gajimu, mulai tegas sama hidupmu. Nah, untuk keluarga di rumah, entah suami, entah saudara yang mencaci maki kamu, enjoy aja cuy, ya kan? Kalau kita banyak uang, nanti juga mereka itu pasti akan menghormati kita kok. Ya, walaupun kita dinilai pelit, bodoh amat, ya kan? Makan urusan sendiri, ya. Buat saudara yang dihutangin malah menjauh, bodoh amat, ya. Yang penting kamu tanamkan dalam diri kamu harus mandiri, ya kan? Kalau bisa kita memberi, jangan meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke guys ya, jangan lupa tuh saran Kaisam untuk ikut organisasi ini supaya kalian itu bisa mendapatkan teman-teman yang positif. Kaisam, apakah ini gratis? Gratis cuy. Makanya Kaisam itu woro-woro ke kalian supaya kalian itu mendapatkan tempat di mana kamu libur itu punya tempat untuk belajar, untuk berteman dengan orang-orang yang positif ya. Biar hidup kamu juga positif, ya kan? Karena apa? Karena faktor terbesar kamu baik atau tidaknya hidup di perantauan itu ada di lingkungan pertemanan kamu. Jadi keluarlah dari pertemanan yang toksik, ikut gabung dengan teman-teman yang positif. Hubungi Mbak Yuni nih ya, ini nomornya. Oke, ngomong aja, Mbak Yuni kata Kak Yatisa mau daftar ini. Iya, oke, pasti dibantu karena beliau ini mensupport para teman-teman kita supaya pintar. See you next video guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana sih cara kalian menghadapi keluarga kalian yang tidak bersyukur dengan adanya kamu? Sudah dikasih uang banyak-banyak, tapi tetap ngeluh aja. Kalian punya tips nggak, supaya menghadapi keluarga yang seperti itu? Tulis di kolom komentar ya, bye-bye.